Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Wulan Budi Astuti, SE MSI AK, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai pembahasan topik Comprehensive Report Analysis dan Rancangan Sistem Pengendalian Manajemen pada perusahaan PT Indofood CPP Sukses Makmur Tbk. Pertama ada deskripsi organisasi. Yang pertama ada profil perusahaan. PT Indofood CPP Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan produsen makanan dan minuman bermerek terkemuka di Indonesia. Berawal dari industri mie instan pada tahun 1982, Indofood CPP terus berkembang ke berbagai produk seperti dairy, makanan ringan, penyedap, nutrisi, dan minuman. Merek unggulannya Indomie telah menjadi pemimpin pasar hingga ke mancanegara. Yang kedua ada visi dan misi. Misinya ada menjadi produsen barang konsumsi yang terkemuka. Misi berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, menyediakan produk berkualitas, meningkatkan kompetensi karyawan, berkontribusi bagi masyarakat, dan menciptakan nilai keberlanjutan bagi pemangku kepentingan. Yang ketiga ada struktur organisasi. Indofood CPP dipimpin oleh direktur utama dan didukung oleh Dewan Komisaris serta divisi operasional, keuangan, pemasaran, SDM, dan teknologi informasi. Materi selanjutnya ada identifikasi sistem pengendalian. Yang pertama ada pengendalian tindakan PT Indofood CPP. Menerapkan sistem pengendalian tindakan untuk memastikan seluruh aktivitas karyawan berjalan aman, efisien, dan sesuai standar. Pengendalian dilakukan melalui pembatasan perilaku seperti penggunaan kartu akses, CCTV 24 jam, pemisahan tugas, dan sistem IRP untuk membatasi wewenang. Indofood CPP untuk menerapkan akuntabilitas, tindakan dengan SOP yang ketat agar kualitas produk tetap konsisten, disertai kode etik dan sanksi yang jelas. Sebelum tindakan dilakukan setiap keputusan penting melalui proses peninjauan manajemen dan pemeriksaan mutu oleh QC. Selain itu, perusahaan menjalankan audit internal dan standar internasional seperti ISO dan HACCP untuk memastikan keamanan pangan dan keandalan operasional. Yang kedua yaitu pengendalian personal. Di dalam pengendalian personal terdapat beberapa poin. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi karyawan. Perusahaan melakukan seleksi ketat untuk memastikan karyawan memiliki kompetensi, integritas, dan kesesuaian dengan nilai organisasi. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Di dalam pelatihan dan pengembangan diberikan secara berkelanjutan agar karyawan memahami SOP, standar mutu, dan tujuan perusahaan. Yang ketiga, desain pekerjaan yang jelas. Pembagian tugas dan wewenang yang jelas membantu karyawan bekerja efektif dan meminimalkan kesalahan. Yang keempat, penyediaan sarana dan lingkungan kerja. Fasilitas kerja yang memadai mendukung kinerja yang baik dan meningkatkan tanggung jawab individu. Yang ketiga, pengendalian budaya. Di dalam pengendalian budaya ada beberapa poin penting, yaitu 1. Kode etik perusahaan. Kode etik berfungsi sebagai pedoman perilaku agar karyawan bertindak jujur dan profesional. Yang kedua, nilai dan norma organisasi. Nilai seperti disiplin, integritas, dan kualitas ditanamkan untuk menyatukan perilaku karyawan. Yang ketiga, budaya kualitas dan loyalitas. Budaya organisasi mendorong karyawan menjaga kualitas produk dan loyal terhadap perusahaan. Yang keempat, tekanan sosial positif. Lingkungan kerja dan budaya bersama membuat karyawan saling mengingatkan untuk bertindak sesuai aturan. Yang keempat, pengendalian hasil. Penetapan target kinerja.
Perusahaan menetapkan target keuangan dan operasional sebagai tolak ukur keberhasilan. Selanjutnya, pengukuran dan evaluasi kinerja. Kinerja diukur melalui indikator dan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, sistem penghargaan dan insentif. Pencapaian target dikaitkan dengan bonus dan promosi untuk memotivasi karyawan. Yang terakhir, pengendalian berbasis anggaran. Anggaran digunakan sebagai alat perencanaan dan pengendalian kinerja. Yang kelima, yaitu masalah miopia. Di dalam masalah miopia terdapat beberapa hal yang sangat penting, yaitu fokus pada kinerja jangka pendek. Yang dimaksud di sini yaitu tekanan pencapaian target laba jangka pendek dapat mengabaikan tujuan jangka panjang. Yang kedua, ketergantungan pada produk unggulan. Keberhasilan produk inti beresiko menghambat inovasi dan diversifikasi. Selanjutnya, kurang adaptif terhadap perubahan. Perusahaan dapat terlambat merespon perubahan teknologi, pasar, dan preferensi konsumen. Yang terakhir, resiko terhadap keberlanjutan perusahaan. Miopia dapat menurunkan daya saing dan pertumbuhan jangka panjang jika tidak dikendalikan. Untuk selanjutnya ada biaya pengendalian, yang dimana sebagai perusahaan FMCG berskala besar, PT Indofood ini menanggung biaya pengendalian yang cukup tinggi, yang diantaranya ada pencegahan, meliputi pelatihan, sertifikasi, dan sistem teknologi untuk mencegah cacat produk, dan adanya penilaian yang meliputi inspeksi dan pengujian secara rutin. Yang ketiga ada kegagalan internal dan kegagalan eksternal, yang dimana kegagalan internal ini meliputi kesalahan produksi sebelum produk dijual, sedangkan kegagalan internal ini merupakan penarikan produk yang merugikan secara finansial dan reputasi. Untuk selanjutnya ada pusat pertanggungjawaban. Pada PT Indofood ini, kompleksitas struktur PT Indofood menimbulkan beberapa masalah. Di antaranya adanya konflik harga transfer antar divisi, pusat biaya terbebani oleh faktor eksternal seperti kenaikan BBM, dan adanya pusat investasi yang cenderung fokus pada target jangka pendek atau ROI, dan adanya alokasi biaya bersama yang sering tidak mencerminkan kinerja sebenarnya. Untuk masalah insentifnya, ada ketimpangan insentif antar divisi, target penjualan agresif beresiko, dan penumpukan stok. Yang selanjutnya ada kenaikan UMR yang mempengaruhi struktur bonus buruh, dan KPI manajerial yang bersifat subjektif menurunkan motivasi dan retensi. Selanjutnya ada isu lanjutan dalam pengendalian. Yang pertama ada faktor tidak terkendali dalam pengukuran hasil. Faktor tidak terkendali dalam perusahaan PT Indofood ini, kinerjanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti fluktuasi harga bahan baku, nilai tukar rupiah, kebijakan pemerintah, dan kondisi ekonomi dan bencana alam, yang dimana faktor ini perlu dipisahkan agar penilaian kinerja tetap adil. Dan tata kelola pada perusahaan PT Indofood ini menerapkan prinsip good corporate governance untuk memastikan pengendalian yang transparan dan akuntabel. Nah, tantangan pengendalian manajemen pada perusahaan PT Indofood ini muncul dari skala bisnis yang besar dan berpengaruh faktor eksternal, sehingga diperlukan sistem pengendalian yang adil dan berorientasi jangka panjang. Yang kedua ada tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran sesuai dengan peraturan di Indonesia dan pedoman internal perusahaan. Struktur tata kelola meliputi RUPS sebagai otoritas tertinggi dan Dewan Komisaris yang mengawasi kebijakan dan kinerja direksi, serta Dewan Direksi yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional dan strategi perusahaan. Pengawasan diperkuat melalui audit internal dan audit eksternal untuk memastikan keadaan laporan keuangan dan efektivitas pengendalian internal. Selain itu, perusahaan menerapkan manajemen risiko terpadu serta kode etik Indofood sebagai pedoman etika dan
kepatuhan bagi seluruh insan perusahaan guna menjaga integritas dan kepercayaan pemangku kepentingan. Yang ketiga ada isu etika dalam pengendalian manajemen. Isu etika dalam pengendalian manajemen PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk berkaitan dengan penerapan prinsip good corporate governance. Tekanan target kinerja yang tinggi berpotensi mendorong manipulasi data dan orientasi jangka pendek. Transparansi dan kejujuran dalam pelaporan keuangan juga menjadi isu penting, terutama terkait praktik earnings management. Selain itu, tantangan muncul dalam penerapan pengendalian internal dan kepatuhan, seperti konsistensi kebijakan dan pencegahan konflik kepentingan. Hubungan manajemen dan karyawan turut mengandung isu etika terkait keadilan promosi, perhargaan, dan saksi yang mempengaruhi motivasi dan efektivitas pengendalian manajemen. Dan yang keempat ada pengaruh ketidakpastian lingkungan, strategis organisasi, dan multinasionalitas atau nirlaba. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk menghadapi ketidakpastian lingkungan akibat perubahan ekonomi, regulasi, teknologi, dan persaingan global, sehingga membutuhkan sistem pengendalian yang fleksibel serta manajemen risiko yang kuat. Perusahaan menerapkan strategi diferensiasi melalui inovasi produk, penguatan merek, dan efisiensi rantai pasok dengan struktur organisasi yang adaptif. Sebagai perusahaan multinasional, Indofood CBP memperoleh manfaat diversifikasi pasar dan peluang pertumbuhan, namun juga menghadapi tantangan perbedaan regulasi dan budaya, sehingga perlu menyeimbangkan sentralisasi dan desentralisasi strategi agar kinerja jangka panjang tetap stabil dan berdaya saing. Materi selanjutnya yaitu usulan perbaikan sistem pengendalian manajemen. Yang pertama ada alternatif solusi dan desain sistem pengendalian yang lebih efektif. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk telah memiliki sistem pengendalian manajemen yang cukup baik. Namun, kompleksitas dan dinamika di bisnis menuntut sistem yang lebih terintegrasi dan berorientasi jangka panjang. Solusi yang diusulkan adalah penerapan balance score untuk mengendalikan kinerja secara strategis melalui perspektif keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Penerapan ini didukung oleh integrasi Enterprise Resource Planning atau ERP guna meningkatkan akurasi data, transparansi, dan kecepatan pengambilan keputusan. Selain itu, penguatan pengendalian internal dan budaya organisasi diperlukan agar karyawan bertindak selaras dengan tujuan perusahaan secara etis dan berkelanjutan. Yang kedua ada simulasi atau ilustrasi mekanisme pengendalian. Mekanisme pengendalian manajemen di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dimulai dari penetapan standar dan target produksi yang terintegritas dan sistem ERP. Proses operasional dijalankan sesuai SOP dan dicatat secara otomatis. Kinerja diukur dan dilaporkan secara real time, lalu dibandingkan dengan standar untuk mengidentifikasi penyimpangan. Manajemen melakukan analisis dan tindakan korektif yang diperlukan, serta menggunakan hasilnya sebagai umpan balik guna mendukung perbaikan berkelanjutan dan peningkatan kinerja perusahaan.